Termasuk ada yang sekarang kekinian itu koperasi digital. Nah di koperasi digital itu kita bisa mulai nabung dari nilai rupiah yang mungkin kalau kita ke toko kopi ataupun kita ke kafe dan juga resto, ya kita ngeluarin itu udah common lah. Okay. Nah dimulai 100.000 rupiah kita udah bisa mulai nabung. Kalau pertanyaannya mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Oh mulai dari sekarang? Nah meskipun tadi saya sharing ya 40, 30, 20, 10, tapi yang harus dikeluarkan duluan yang 10. Yang 10, kenapa tuh Pak? Iya 10 dan 20, jadi dibalik itu dulu. Hai Propers, kembali lagi di YouTube Property Entertainment, tepatnya di segmen Ngopi, ngobrol pintar, investasi, dan properti. Bersama gue, Nafal Mumtaz, yang akan menjadi host di podcast kali ini. Nah, di episode kali ini, kita tuh akan ngebahas tentang fenomena generasi sandwich yang lagi rame nih. Tapi, pastinya gue gak akan sendiri, karena di sini gue ditemani oleh narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Pak Giri Suseno, sebagai General Manager dari Get Home ID. Oke, ini dia. Selamat pagi Pak Giri. Halo pagi Mas Nafal, apa kabar Mas? Baik, Pak Giri gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, udah sarapan? Alhamdulillah udah nih. Ya, Udah. Ngopinya belum? Oh ngopinya belum. Kayaknya saya juga mau ngopi juga nih Pak. Oke. Siap. Pada pagi hari ini nih kita mendapatkan kopi dari Roskuy. Ya, bisa lihat di sini. Boleh diminum kayaknya Pak ya? Ah, boleh juga nih Minum ya. aja Pak ya. Ya, kayaknya asik ya. Jadi ntar Asik kita nih. ngobrol-ngobrol sambil temenin kopi nih. Sambil ngopi. Masuk. Oke. Oke. Kita coba ya, Ada Pak? effort ya. Iya. Kita coba nih. Seger. Wow. Benar, segar. Dan Gimana pas Pak ya rasanya gitu. Pak? Mantap lah. Oke. Jadi tambah semangat nih. Sama untuk kita semangat. nanti diskusi. Berarti sambil kita diskusi nanti saya sambil minum nggak apa-apa ya? It's okay. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebelum kita lebih jauh nih membahas tentang generasi sandwich ya. Sebetulnya apa sih Pak definisi dari generasi sandwich itu? Oke. Menurut Bapak? Thank you Mas Nafal ya. Oke. Jadi ini generasi sandwich ya, suatu hal yang memang menarik dan sekarang ini masih jadi salah satu yang trending lah ya di kalangan millennials dan juga mungkin kalangan pekerja usia produktif. Nah sebenarnya generasi sandwich ini diperkenalkan oleh Profesor A. Miller dari University of Kentucky, USA pada tahun 1981. Udah cukup lama sebenarnya. Oh, iya. Tapi baru ibaratnya di tahun-tahun sekarang ya, tahun 2000-an gitu ya, terutama tahun 2000, 2020 sampai dengan nanti seterusnya sekarang 2023. Nah, Prof Miller mengatakan bahwa generasi sandwich itu sesuai dengan namanya gitu ya, bahwa satu generasi di usia produktif, let's say usia-usia 20, 25 atau 30 sampai dengan usia kita bekerja 50-an tahun, yang mereka sebagaimana halnya tadi ya, analogi sandwich itu menanggung generasi yang ada di atasnya sekaligus generasi yang ada di bawahnya. Jadi contoh sederhana, kalau Mas Nafal saat ini bekerja, maka Mas Nafal menanggung biaya hidup ya orang tua yang ada di atasnya yang sudah masuk usia pensiun. Di sisi lain juga menanggung biaya hidup anak ataupun keluarga yang ada di bawah Mas Nafal. Bisa adik, bisa mungkin nanti pasangan hidup dan juga anak-anak. Seperti itu. Nah, tadi kan udah dijelasin ya Pak. Siapa aja sih yang kira-kira menjadi target yang paling nih ya? Jadi generasi sandwich itu yang punya peluang paling besar menjadi generasi sandwich itu siapa aja Pak? Oke. Menarik ya. Jadi yang berpeluang menjadi generasi sandwich adalah pertama usia-usia produktif yang tadi saya sampaikan. Kan sekarang kalau kita lulus kuliah, misalnya Mas Nafal usia 20-an ya, menjelang 22, 23, 25, lalu setelah itu mulai bekerja, dan pada saat kita bekerja, rata-rata orang tua di Indonesia itu sudah masuk ke usia pensiun. Nah beruntunglah orang-orang tua di Indonesia yang memang usia pensiunnya lalu sudah ada persiapan cukup matang dengan dana pensiun dan sebagainya. Tapi sebagian besar riset dari BPS itu orang tua di Indonesia belum memiliki sebuah financial planning khususnya di dana pensiun yang cukup memadai. Sehingga pada saat memasuki usia pensiun, mereka berharap anaknya bisa ibaratnya mensupport kebutuhan harian, bulanan yang memang selama ini mereka keluarkan. Nah di sisi lain adalah biasanya tadi kalau anak muda sudah kerja, next stepnya apa? Mencari pasangan hidup Pasangan kan? hidup, Ya, iya. menikah dan sebagainya. Setelah menikah nanti punya anak dan sebagainya. Nah itu yang memang dikatakan dimulailah generasi sandwich dari mulai usia produktif itu, kontribusi dan juga support orang tua di satu sisi ya. Di sisi lain adalah memiliki spouse pasangan hidup dan juga nanti mungkin punya anak.
Kalau bagi yang misalnya belum menikah, mungkin dia punya adik, saudara dan sebagainya yang ada di bawahnya itu secara generasi. Oke, baik. Nah, kira-kira Pak Giri sendiri pernah nggak sih bertemu atau punya pengalaman nih terkait generasi sandwich? Kalau boleh, kalau misalkan punya, boleh diceritain. Oke. Mas Naval, kebetulan saya sendiri gitu ya, bisa dikatakan generasi sandwich, bisa juga tidak gitu ya. Karena saya tidak purely generasi sandwich. Karena orang tua kebetulan menyiapkan dana pensiun, satu ASN, satu mungkin sebagai pengusaha. Jadi sudah cukup safe gitu ya dari sisi finansial. Nah, tapi saya banyak berinteraksi dan juga berdiskusi dengan teman dan juga kolega nih, yang mereka secara sehari-hari tuh memang menjadi generasi yang demikian gitu ya, generasi sandwich. Yang tadi saya ceritakan, dia sudah mulai usia produktif, kerja. Setelah bekerja tadi orang tuanya, papa, mamanya itu sudah masuk usia pensiun. Setelah itu mulailah dia bagaimana caranya membalas gitu ya kebaikan orang tua dengan misalnya tadi berkontribusi, kebutuhan harian, kebutuhan bulanan dan sebagainya. Di sisi lain kan dia juga memiliki sebuah rencana tadi ya. Kalau misalnya anak-anak muda kan sering, oke, ini saya udah punya gebetan nih. Nah, udah punya gebetan, diseriusin, engagement gitu ya. Jadi istilahnya tunangan, baru nanti nikah. Dan pada saat menikah, ya dimulailah tadi ya, sandwichnya tersusun secara sempurna gitu istilahnya. Kita yang ada di tengah menanggung biaya hidup dan juga kehidupan orang tua kita, lalu juga ditambah lagi kita menanggung biaya hidup dan kehidupan orang yang ada di bawah kita gitu ya. Bisa tadi pasangan hidup ataupun tadi anak. Nah, hal yang menarik yang saya temui dan juga mungkin diskusikan dengan kolega saya tersebut adalah pada saat mereka menikah, biasanya kan dua-duanya bekerja, ya. Yang pria juga berkarir, yang wanita juga berkarir. Tapi pada saat si pasangannya ataupun istri itu sudah mulai mengandung, lalu juga melahirkan, biasanya nanti akan ada diskusi lebih lanjut. Diskusinya, kayaknya kalau aku resign gimana nih gitu ya, biar aku bisa fokus ya urus anak, sekolah dan sebagainya. Nah, disitulah nanti mulai si suami mulai lebih giat bekerjanya, mulai lebih semangat lagi, sehingga si istri nanti aku udah boleh ya resign ya, jadi aku nanti fokus jadi ibu rumah tangga sama bisnis online lah seperti itu. Nah, di situ dimulai gitu ya sebuah ibaratnya titik challenge yang memang cukup besar dan juga cukup kuat gitu ya dialami oleh para generasi sandwich, di mana pada saat dia memiliki penghasilan, tidak lagi dia hanya sekedar memikirkan untuk kebutuhannya sendiri, tapi memikirkan orang tuanya yang sudah usia lanjut, lalu juga istri yang tadinya sama-sama bekerja, double income menjadi single income, lalu dia saat ini menjadi satu-satunya gitu ya, tulang punggung keluarga dan harus menghidupi orang tua, papa mama gitu ya, lalu juga istilahnya tadi pasangan hidup dan juga anak-anak. Nah, di situ mulai tantangan mulai terlihat. Oke, baik. Nah, ini kan udah ngebahas tentang siapa aja nih Pak ya. Udah termasuk kayak tadi orang yang sudah menikah, punya anak, terus punya orang tua yang sudah berumur. Nah, kenapa sih kok bisa generasi sandwich itu bisa disebut generasi sandwich? Gitu. Oke, nah sesuai dengan tadi ya namanya, kenapa bisa disebut generasi sandwich? Karena memang analoginya seperti kita menikmati sandwich gitu ya. Jadi sandwich kan ada dua potongan roti di atas dan juga di bawah. Kita analogikan potongan roti atas itu mungkin orang tua kita, lalu potongan roti di bawah itu mungkin orang-orang yang ada mungkin di bawah kita ya, dalam artian secara tanggungan. Bisa tadi ya pasangan hidup atau mungkin anak dan sebagainya, atau adik bagi yang belum menikah. Nah, kita sendiri dianalogikan tadi isi dari sandwich tersebut, bisa potongan misalnya daging, bisa mixin salad dan lain-lain ya. Nah, itu yang memang dianalogikan generasi sandwich. Nah, ada seorang senior living expert ya, namanya Carol Albaya. Dia mengkategorikan atau mengklasifikasikan generasi sandwich menjadi 3. Dari mulai yang tradisional, lalu open face, sama satu lagi yang notabene adalah club gitu ya. Nah, yang tradisional itu tadi sandwichnya normal gitu ya. Dia dalam artian satu generasi di tengah menanggung satu atas, satu bawah. Lalu kalau yang satu lagi, yang kedua itu tentang bagaimana caranya open face gitu ya. Open face adalah kita usia produktif yang memang tadi menanggung biaya hidup orang lansia gitu ya. Meskipun kita itu tidak
istilahnya berinteraksi secara langsung ya, secara keseharian. Jadi kalau misalnya keseharian itu kan maksudnya kan orang yang memang bekerja, mohon maaf ya, di panti jompo atau panti lansia itu kan memang pekerjaan profesional. Iya. Tapi kalau orang-orang yang notabene tadi dia punya tanggungan, semisal dia mungkin ada tante, om dan lain-lain yang notabene mungkin anaknya sudah tiada ataupun anaknya sudah ada aktivitas lain yang notabene mungkin tidak terjangkau, ataupun ada orang lansia lain seperti kakek nenek kita yang notabene tidak ada lagi keluarga yang memang bisa support, maka kita akan kontribusi di sana. Kalau yang satu lagi, yang ketiga, klub generasi sandwich itu maksudnya adalah satu generasi menanggung dua generasi di atasnya. Nah ini yang lebih spektakuler, dan juga generasi di bawahnya. Jadi kalau analoginya adalah ini kita di tengah, lalu generasi atas itu ada orang tua, di atasnya lagi ada kakek dan juga nenek. Ya seperti itu. Lalu kalau analogi lainnya, pada saat kita ada di tengah, di bawah itu ada anak kita, dan anak kita sudah berkeluarga, mungkin kita punya cucu. Betul. Gitu ya. Memang ibaratnya perlu kita tanggung dan mungkin kita perlu hidupi. Itu klub generasi sandwich menurut Carol Abaya. Oke, berarti itu kalau yang ketiga tadi tuh Pak, itu berlapis-lapis gitu, berarti kemungkinannya tuh pengeluarannya lebih besar. Betul. Tenaganya lebih besar. Betul. Hingga semua aspek-aspek yang mungkin dikorbankan juga lebih besar juga ya Pak ya. Ya. Exactly, Mas Naval. Jadi kalau klub generasi sandwich itu ya, dia tentunya secara effort harus lebih gigih lagi gitu ya. Secara usaha harus lebih gigih lagi, karena tidak hanya dua generasi atas bawah, tapi double. Di atas double, di bawah double. Nah yang harus dikuatkan adalah dari sisi mindset and mentality gitu ya. Jadi pada saat dia menghadapi yang demikian, bagaimana cara menghadapinya. Jangan sampai dia seperti lilin, niatnya menerangi tapi diri sendiri habis. Nah itu tuh. Keren banget itu. Oke, kan kita udah ngebahas ini Pak ya, tentang siapa aja, definisinya, dan kenapa orang-orang itu bisa menjadi generasi sandwich. Solusinya nih Pak, untuk mencegah kita menjadi generasi sandwich, dan juga kalau misalkan kita udah terlanjur jadi generasi sandwich, gimana sih cara untuk mencegah dampak negatif yang berlebihan terkait generasi sandwich Pak? Oke, menarik Mas Naval ya. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu sebelum nanti ngasih solusi dan juga tipsnya gitu ya. Generasi sandwich itu terjadi karena apa? Jadi kalau ditanya gimana caranya untuk memutus mata rantai, maka mata rantai itu harus tahu di ujungnya itu di mana sih. Nah biasanya generasi sandwich itu terjadi pada saat orang tua atau kita nanti menjadi orang tua, kita tidak memiliki kemampuan dan juga kemauan ya untuk merencanakan keuangan, terutama pada masa pensiun dengan baik. Jadi kita istilahnya adalah ya sudah, sekarang saya masanya bekerja, nanti kalau saya pensiun kan ada anak-anak saya. Ada seorang ahli keuangan mengatakan, ya agak ngelitik sih, teman menarik gitu ya. Jadi anakmu tuh bukan ATM-mu gitu ya. Dan yang kedua, sahabatmu, teman-temanmu bukan pay lettermu gitu. Itu sebenarnya analoginya. Jadi pada saat orang tua ya dia sudah memiliki perencanaan keuangan yang matang, terutama menghadapi usia pensiun, usia produktif yang menjadi nanti tidak produktif, maka itu sedikit banyak akan mengurangi dan juga memutus mata rantai generasi sandwich. Karena apa? Pada saat usia pensiun, orang tua kita sudah punya tabungan mencukupi, sudah punya aset yang mencukupi, maka dia akan hidup mandiri dan mempersilahkan anaknya, ayo mandiri juga. Kalaupun mau sharing nggak apa-apa, mau berbagi ke orang tua dalam rangka mungkin berbakti, kita ibaratnya giving sesuatu hal yang memang happiness gitu ya, no problem gitu. Tapi ini notabene tidak menanggung apa yang menjadi hal-hal yang sifatnya pokok harian ataupun bulanan. Itu. Jadi pertama itu dulu ya. Jadi nanti kita pada saat sudah bisa memutus mata rantai itu, maka kita akan meringankan generasi setelah kita, itu anak-anak kita misalnya. Tuh, nah tipsnya gitu ya sebenarnya banyak gitu. Kalau kita baca literasi itu banyak sekali tips dan juga solusi. Tapi saya coba merecap menjadi 3 hal penting gitu. Yang pertama adalah tadi kita harus memiliki perencanaan keuangan yang memang matang. Nah perencanaan keuangan itu kan ada banyak versi. Cuman saya prefer untuk sharing ke teman-teman prinsip 40, 30, 20, 10. Nah biar simpel ya, sekali lagi 40, 30, 20, 10. Nah itu buat apa aja? Ini maksudnya persentase. Pada saat kita memiliki penghasilan, maka 40% itu untuk kebutuhan hidup kita. Oke, untuk kebutuhan hidup kita. Seperti halnya misalnya kita perlu bayar misalnya kosan dan sebagainya, kita perlu misalnya untuk makan harian, transport dan sebagainya, itu 40%. Yang kedua, 30% untuk cicilan atau angsuran. Itu common lah ya. Mas Naval gitu ya. Abis lulus kuliah kerja, biasa naik kendaraan umum, kayaknya naik motor asik nih.
Naik motor yang harus cc-nya sekian nih biasanya biar agak keren dan lebih cepat sampai sana katanya gitu. Selanjutnya kalau udah punya motor biasanya pengen punya kendaraan dan lain-lain ataupun punya rumah dan sebagainya. Nah itu 30% dari penghasilan kita untuk angsuran. Nah setelah itu 20%-nya untuk sesuatu hal yang sifatnya adalah kita menabung dan investasi. Nah, jadi tadi udah 40, 30, 20. Jadi kita harus punya tabungan. Nah, tabungan nanti saya akan bahas selanjutnya. Ada tabungan-tabungan yang memang resikonya minim, ada yang memang istilahnya resikonya mungkin cukup moderat tapi returnnya juga cukup tinggi. Nah, itu 20 untuk tabungan dan juga investasi. Yang terakhir untuk happiness ya. Ya liburan kita sekaligus sharing, semacam sedekah ataupun kalau yang muslim itu ada zakat dan sebagainya atau istilahnya ya untuk yang teman-teman Nasrani kan bisa 1/10 dan lain-lain. Nah itu tadi. Jadi prinsip 40, 30, 20, 10. Nah itu tips yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa mulai membangun komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Komunikasi dengan stakeholders yang memang berhubungan dan berinteraksi. Contoh, kita bisa komunikasi dengan orang tua kita. Pak, Ma, nih aku sekarang sudah mulai kerja, cuman memang penghasilan aku segini. Nah, oleh karena itu aku mohon maaf nih belum bisa full support sepenuhnya, cuman aku mungkin bisa kontribusi sekian. Jadi kita jangan sampai istilahnya mau nolong seseorang seperti prinsip tadi. Prinsip lilin, kita mau menerangi tapi kita habis. Jadi komunikasikan, karena itu penting, komunikasi ke orang tua, kita bisa support sekian. Kalau kita punya kakak, kita punya adik yang sudah mulai bekerja, kita sharing. Jadi enggak kita yang memang penuhnya dan juga seutuhnya untuk fully mengcover apa yang jadi kebutuhan orang tua kita. Dan komunikasi ke orang tua kita, misalnya mereka juga akan bijaksana. Oke, nggak apa-apa, kamu coba fokus gitu bekerja dan juga berkarir, semoga kamu berhasil dan ini papa dan juga mama terima, itu udah senang gitu. Termasuk juga dengan mungkin spouse kita, pasangan kita, istri dan juga mungkin nanti anak ataupun adik pada saat misalnya kita belum nikah. Mohon maaf nih Dek, saya belum bisa full support sepenuhnya, tapi saya bisa alokasi dana segini untuk kamu kuliah. Kalau misalnya dengan pasangan saya bisa ngasih uang belanja sekian. Nah itu komunikasi yang memang penting. Nah itu tips yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang gak kalah menarik adalah ya kita setelah tadi punya perencanaan keuangan, kita bisa komunikasi dengan stakeholders kita ke atas dan juga ke bawah. Yang terakhir adalah kita harus mulai menabung dan investasi. Nah itu. Nah tabungan itu kan tadi ada berbagai macam ya. Iya, berbagai macam. Ada misalnya tabungan yang memang notabene oke, kita nabung di bank. Bisa tabungan dalam bentuk mungkin kita punya logam mulia dan sebagainya, aset ataupun kita investasi ke perusahaan ataupun lembaga-lembaga yang memang notabene proven dan juga tersertifikasi dan terlisensi oleh lembaga yang memang kompeten di bidangnya, seperti itu. Oke, baik. Berarti tadi kesimpulannya solusinya tuh untuk mencegah kita menjadi generasi sandwich. Yang pertama, rencana keuangan. Ya, 40, 30, 20, dan 10. Oke. Yang kedua, komunikasi dengan stakeholder. Ya, kita komunikasi sama orang tua kita. Kalau kita punya adik, maaf ya Dek, maaf ya Bu, aku belum bisa nih ngasih spesial ngasih uang lah untuk jajan-jajan ya, atau secara kebantu. Full, tapi aku bisa sharing segini nih Oke, gitu. sekarang bisa. Dan yang ketiga adalah start mulai menabung dan investasi. Betul sekali, Mas Hafal. Nah, untuk yang nomor 3 nih, saya penasaran banget nih Pak. Kira-kira gimana sih Pak caranya kita tuh bisa tahu mulai dan kapan kita untuk investasi ataupun menabung Pak? Oke, kalau pertanyaannya mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Oh, mulai dari sekarang? Nah, meskipun tadi saya sharing ya, 40, 30, 20, 10, tapi yang harus dikeluarkan duluan yang 10. Yang 10, kenapa tuh Pak? Iya, 10 dan 20, jadi dibalik itu dulu. Oh, mulai dari 10, 20, 30, 40 gitu Pak? Iya, jadi maksudnya seperti apa? 10 itu kan untuk ibaratnya tadi kita buat sharing kebaikan dan dan sebagainya, sedekah 1/10 dan sebagainya, atau zakat, itu kita keluarkan duluan. Kalau enggak, nanti enggak akan ibaratnya kejadian tuh. Ya, karena ingat ya, dari sebagian penghasilan kita itu ada hak orang lain. Nah, termasuk ada hak diri kita untuk ibaratnya liburan dan sebagainya. Jadi secara mental tuh kita punya mental health lah ya, seperti itu. Lalu yang kedua, kita mulai nabung yang 20 tadi ya. Nah, setelah 10 kita sharing, kita berbagi, kita mulai nabung 20 dari penghasilan kita. Nah, pada saat kita mulai menabung, opsinya kan tadi banyak. Ada tabungan untuk rencana kita masa depan. Kalau misalnya kita bekerja di lembaga-lembaga ataupun perusahaan yang memang tidak menyediakan dana pensiun, maka kita harus inisiatif sendiri, punya tabungan rencana. Di sisi lain kita juga alokasikan sebagian untuk investasi di bidang-bidang yang memang cukup safe dan juga returnnya menarik. Ya, salah satunya di bidang properti. Nah, di properti itu kan ada banyak gitu ya, ada yang memang istilahnya security crowdfunding, ada peer to peer dan sebagainya, termasuk ada yang sekarang kekinian itu koperasi digital.
Nah di koperasi digital itu kita bisa mulai nabung dari nilai rupiah yang mungkin kalau kita ke toko kopi ataupun kita ke kafe dan juga resto, ya kita ngeluarin itu udah common lah. Nah dimulai 100.000 rupiah kita udah bisa mulai nabung dan kita dapat return yang menarik tentunya dan safe juga gitu ya. Koperasi secara digital dan tadi ya bisa dimulai dengan 100.000 rupiah dan kita nanti dapat return yang memang menarik gitu. Oke, kalau return itu sendiri maksudnya apa sih Pak, return itu? Ya return itu sebagaimana halnya kalau di tabungan, kita mungkin kan kalau di bank konven tuh ada bunga, kalau di bank syariah itu ada bagi hasil. Nah return itu ya istilahnya adalah dana ataupun bagi hasil keuntungan yang diberikan kembali ke kita baik. pada saat kita sudah investasi nabung di satu lembaga atau satu entitas sehingga kita menikmati gitu hasilnya. Jadi kalau misalnya kita belajar ya belajarnya dari investor gitu. Investor yang notabene bukan lagi dirinya bekerja untuk mendapatkan uang tapi aset dan juga mungkin tadi ya investasi yang memang nanti menghasilkan sebuah return dan juga earning money gitu atau earning income seperti itu. Oke, baik. Nah, bisa teman-teman dengar ya. Nah, untuk penutupan nih pada segmen podcast nih pada hari ini, kira-kira ada nggak sih Pak motivasi ataupun kata-kata yang untuk menyemangati nih kaum muda yang biar tuh nggak kena jadi generasi sandwich gitu? Oke, thank you Mas Naval. Jadi yang pertama sepanjang tadi kita diskusi sebenarnya saya sudah sisipkan tuh ya, baik itu tips, solusi dan gimana menyikapinya. Yang pertama adalah kita harus punya abundance mentality. Jadi kita punya mentalitas yang memang berkelimpahan, bahwa kita yakin gitu ya sebagai orang yang memang beriman apapun agama kita, bahwa kita tidak akan diberikan beban dan juga tanggung jawab di luar kesanggupan kita. Itu dulu. Kalau kita punya abundance mentality, maka kita akan bisa menata hati, pikiran dan juga perasaan kita secara proporsional. Lalu yang kedua, kita harus juga berpikir smart gitu dan juga cerdas, bahwa hidup itu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk juga masa depan. Kalau kita sayang sama anak kita, maka janganlah hanya sekedar memberikan permen, tapi mulailah diajari dan juga di-sharingkan tentang bagaimana cara dia hidup mandiri. Makanya saya senang banget, kebetulan saya punya anak ya, usia-usia sekolah dasar, kalau setelah ujian itu, mereka ada market day namanya. Nah market day itu adalah dia bisa buat prakarya ataupun misal hasil kerajinan tangannya nanti akan dipasarkan, dibuat stand dan juga bazar sehingga nanti dia bisa mendapatkan ya mungkin sejumlah uang yang nanti mungkin sebagian bisa ditabung, sebagian mungkin bisa dia gunakan untuk membeli sesuatu hal yang dia inginkan. Sebenarnya bukan orang tua nggak mampu untuk beliin langsung gitu, tapi kita mulai mengedukasi bahwa pada saat kita ingin sesuatu maka kita harus bisa berusaha ya sendiri dan juga secara mandiri. Mungkin dua hal itu, abundance mentality, dan yang kedua yuk kita mulai menanamkan jiwa untuk bisa mandiri dengan wirausaha salah satunya. Oke, gitu. Itu dia teman-teman, bisa kita cerna ya. Wah itu luar biasa sekali Pak Giri. Kita udah bisa paham bagaimana sih caranya, apa itu definisi dari generasi sandwich dan siapa saja sih yang bisa kena jadi generasi sandwich, terus kenapa kita bisa jadi generasi sandwich dan bagaimana solusinya kita untuk mencegah menjadi generasi sandwich dan mencegah juga dampak buruk negatif yang berlebihan apabila kita sudah menjadi generasi sandwich. Oke, menjadi generasi sandwich tentunya bukan hal yang mudah ya, Propers. Tapi perlu diingat kembali, kita tuh harus tetap berjuang, baik untuk diri kita sendiri ataupun keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Semoga dengan adanya episode Ngopi kali ini dapat memberi insight baru untuk generasi sandwich di luar sana. Sampai jumpa di episode selanjutnya, yakni Ngopi. Dadah. Thank you semua.